Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Yang pertama itu bertawakal bukan kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surat kelima Al-Maidah ayat 23, menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Yang kedua itu syirik dalam beribadah kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 48 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga yaitu tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat ke-31 Luqman ayat 20 menyatakan bahwa tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menentukan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan ataupun tunjuk tanpa kitab yang memberi penerangan. Surat ini menjelaskan bahwa semua potensi yang ada di dalam ini telah ditentukan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia. Yang keempat itu beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 menyatakan bahwa tidak sedikit orang beramal atau beribadahnya ingin dipuji orang atau riak, padahal kita harus mendapatkan ridho dari Allah. Yang kelima yaitu menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 57 dan Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 44. Menjelaskan bahwa manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah. Yang keenam yaitu memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengecam orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasulnya sebagai orang munafik seperti disebutkan dalam Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 64-65. Yang ketujuh yaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kita tidak boleh dengan mudah memutuskan bahwa sesuatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu seperti firman Allah dalam Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 116. Yang ke-8 itu tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Seperti firman Allah dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 85, dalam surat ini menyebutkan terkadang dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya diambil sebagian saja dan yang tidak mendukung kepentingan diabaikan. 9. Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Dalam firman Allah Quran surah kelima Al-Maidah ayat 51, bahwa jika orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim dan tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Ke-10 yaitu suka menyekutukan Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat ke-39 Az-Zumar ayat 45 menyatakan bahwa beriman kepada Allah namun masih menyembah selain Allah seperti sesajen ke makam keramat. Yang ke-11 itu mengingkari asma-asma Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-nama baik Allah. Yang ke-12 yaitu beribadah bukan karena Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 14 menjelaskan bahwa beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia. Demikian presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kepada seolah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.